Penjaganya itu bilang, Gimana ini tuh? orang ini suka berbagi banget nih. Dia bilang, orangnya punya satu hal, suka berbagi. Jadi mental berbagi itu yang Mental harus berbagi. kita bentuk. Bukan material, bukan. Iya. Mau kamu kaya, mau apa, mau ngapain kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Nah, ini ngobrol-ngobrol sedekah ya Ustaz. Baik. Kita bicara tentang satu kata yang mungkin orang tuh belum paham Ustaz. Iya. Ya orang cuma ngebayangin ya kalau kita nih mohon maaf browsing gitu, sedekah kita taruh di browser gitu ya, terus kita klik gambar, kita enter, itu yang keluar tuh semuanya koin masuk ke dalam celengan, kenceleng gitu. Okay. Nah, berarti kan ada yang salah nih Ustaz. Iya. Sebenarnya sedekah sebagai salah satu pilar pembangun peradaban Islam itu seperti apa? Sehebat apa sih Ustaz sebetulnya? Masya Allah. Ini mengaji betul. Tapi ini pertanyaan berarti orangnya sudah punya ilmu tentang itu. Astagfirullah. Nah, jadi saya khawatir jawabnya ini. Begini Om Nurman. Ya, dalam Islam itu baik saja nggak cukup. Baik saja nggak cukup. Nggak cukup. Tapi harus gesit dan kreatif. Gesit dan kreatif. Iya, apa kata Allah tentang kebaikan? Fastabiqul khairat. Maka gesitlah dalam kebaikan. Kan begitu. Artinya Allah nggak bilang kerjakan kebaikan, tidak, tapi berlomba-lombalah. Betul. Dalam kebaikan. Artinya harus gesit dong. Benar. Kita nih era agility nih kan. Kalau nggak gesit, iya. Kalau andainya nggak gesit, kita kalah ini. Jadi sekiranya pejuang-pejuang kebatilan sangat kreatif dan gesit, tapi kitanya lemah gitu, kita akan kalah. Kalah ya. Itu sunnatullah ya. Ini itu. Pertama harus gesit. Yang kedua harus kreatif. Artinya ada peluang untuk bersedekah di mana-mana. Ada peluang untuk bersedekah dengan apapun potensi yang kamu punya. Betul. Sahabat-sahabat miskin datang ke Nabi. Lalu bilang, ya Rasulullah, sedih banget kami ini. Loh, kenapa sedih kata Nabi? Orang kaya ini kayaknya bakal masuk surga duluan. Bener, Masya Allah. Kenapa kata Nabi? Kami sholat, dia sholat. Kami puasa, dia puasa. Betul. Kami baca Quran, dia baca Quran. Giliran mereka bersedekah, kami ini enggak. Karena kami enggak punya harta. Jadi mereka lebih mendahului kami. Ini kan cara pandang sempit sedekah. Seolah-olah hanya masalah itu aja. Iya kan? Betul ya. Iya kan? Akhirnya Nabi bilang, bukankah sholat adalah sedekah, zikir adalah sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah, apa sedekah? Jadi agen kurban sedekah, mengajak manusia kepada infak sedekah, apa sedekah, memberi motivasi kepada manusia sedekah. Ini Islam lihat. Artinya apapun keahlianmu, apapun potensi yang kamu miliki, ini bisa dikonvert jadi kebaikan semua. Betul. Untuk kemanfaatan umat semua. Ketika Allah berkata khairun nas, Nabi berkata khairun nas anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat bagi manusia. Itu potensi manusia berbeda-beda. Beraneka ragam. Itu digunakan untuk agama, digunakan untuk kebaikan, sedekah itu. Iya kan? Masya Allah. Podcast ini sedekah antum yang luar biasa buat kami. Amin. Semoga Allah terima. Semoga ada terima ya. Karena semua orang beda-beda. Kayak antum juga dapat membawa acara ini mengalir begini. Ini juga luar biasa. Anak mau tanya. Hasan bin Thabit. Siapa nggak kenal sahabat? Namanya Hasan bin Thabit. Masya Allah. Hasan bin Thabit ini terkenal sebagai penyair Rasulullah. Coba. Iya. Keahliannya di situ. Bersair-sair. Antum pernah nggak dengar Hasan bin Thabit di medan perang? Enggak ada, karena bukan ahli dia. Bayangkan ketika terjadi perang Khandaq, dia disuruh Rasulullah, udah kamu tunggu di tenda sini sama jaga perempuan apa segala macam. Tiba-tiba ada Yahudi di luar tenda. Sofia binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah, bilang ke Hasan bin Thabit, itu ada musuh di luar Yahudi. Kamu bunuh. Oh enggak, aku enggak bisa. Kalau aku bisa membunuh gitu, aku sudah diajak Rasulullah perang. Akhirnya Sofia yang keluar dan membunuh itu. Gitu, ya? Terus Sofia bilang lagi, udah aku bunuh. Kamu bawa itu ke orang Yahudi biar mereka takut. Aku nggak bisa lihat begitu. Oh gitu ya. Jadi keahlian Hasan bin Thabit di situ gitu loh. Nah, keahlian subhanallah. Bagi tugasnya luar biasa ya. Iya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala bikin potensi manusia ini berbeda-beda. Nah, betul. Kita ingin nih begini, pemirsa yang dengar kita pada hari ini. Aku nih nggak cukup ilmu ternyata untuk
berbagi, mengajar manusia. Mm-mm. Aku nih nggak punya kreativitas yang cukup begini-begini. Oh, kamu punya apa? Mm. Itu berikan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang dipunya. Apapun itu. Al-Arqam bin Al-Arqam. Bukan pedagang, bukan ilmuwan, bukan petarung, Mm-mm. tapi menyediakan rumahnya untuk dakwah. Iya, betul. Jadi apapun yang kita miliki sebenarnya bisa di-convert jadi kebaikan, Iya, jadi betul. sedekah gitu loh. Aset Sebenarnya dunia jadi aset akhirat, Ustaz. kenceleng di mana-mana, koin di mana-mana, tapi bentuknya itu harus kreatif kita. Iya, Subhanallah. bener. Jangan terbatas di situ. Jangan terbatas di situ. Dan kalau kita ngelihat ya keteladanan luar biasa ya, bahwa kita baca semua sahabat itu berwakaf ya Ustaz. Artinya mewakafkan sesuatu Pasti. yang dia miliki. Dan itu bisa dibilang seluruh sahabat di generasi pertama itu begitu ya, punya mindset yang seperti itu. Jadi gini bedanya kita sama sahabat itu. Kita ini harus punya cara-cara kreatif nyuruh orang bisa berwakaf. Nah, para sahabat dulu Nabi itu mencegah mereka jangan diwakafin semua gitu. Jangan diwakafin semua, malah dicegah ya. Nabi ngerem mereka saking kenapa itu? Karena mereka tahu seberapa keuntungan wakaf itu. Hari-hari ini Ya, Mas Norman, Masya Allah. kita ini kan menahan semua. Harta. Bener. Karena takut ini nanti gimana enggak. Menahannya buat diri kita ya. Semakin kita menahan, semakin cepat mati kita. Semakin cepat mati. Semakin cepat mati. Di Afrika itu ada satu suku itu masih makan monyet. Mereka berburu monyet dengan cara yang unik. Jadi ada kendi ditaruh di pohon-pohon, lubangnya kecil, bisa masuk tangan monyet. Oke. Di dalam kendi itu ditaruh kacang. Oh, Beberapa ya sedikit kacang juga ditaruh di sekitar itu biar monyetnya mendekat ngelihat kacang. Iya. Lalu dia makan, Mengarah ke sana. Dia masukin tangannya. Lalu dia menggenggam sebanyak mungkin, menahan dia. Iya. Ketika dia mau Ambil. tarik tangannya nggak bisa karena lubangnya kecil, tangannya udah penuh menahan. Itulah ditangkap. Sampai pemburu-pemburu datang dan ditangkap. Itu kebanyakan kita hidup sekarang begitu. Monyet itu ya. Karena kita menahan kacang dalam kehidupan kita. La ilaha Coba, illallah. saya logika tentang krisis di zaman pandemik ini logika materialisme semua. Benar. Coba misalnya, Iya. usaha-usaha yang biasanya masuk puluhan juta tiba-tiba berapa ratus ribu, Benar. berapa kenceng masjid biasanya 25 juta satu masjid saya ada yang ngisi cuma 800 ribu cuma apa kan begitu karena apa orang menahan. Kenapa terjadi krisis ekonomi ini? Apakah jumlah uang berkurang? Enggak. Betul. Tapi menahan. Jadi kita nih uang itu hanya berpindah tempat. Nah sekarang di kantong-kantong orang yang beruang itu mereka takut keluar. Padahal semakin takut mereka, artinya tidak liquid harta mereka itu, krisis menjadi semakin masif. Betul. Usaha mereka sendiri yang terimbas. Betul. Tapi kalau itu terus mengalir, ya Anda akan hidup itu. Benar. Dan memang mengubah point of view ya, kayak orang banyak mem-PHK gitu ya. Iya. Ada satu sahabat kami, dia usahanya tadinya es krim. Wah, es krim. Baik. Dia tahu es krim ini mahal. Nah, dia bilang ke timnya, ini kayaknya orang nggak akan beli ini di zaman sekarang. Iya. Coba dari segala hal kita pentingkan dulu karyawan, dia bilang. Karyawan dulu yang dipentingkan, diutamakan itu. Lalu dari karyawan apa idenya? Nah ternyata salah satu karyawan ini punya roti hamburger gitu bisnis di pasar. Ini restoran hebat, ini pasar. Gitu. Iya. Ya udah, bisnis itu masukin ke sini. Dan itu ternyata menjadi source of income sekarang. Mempertahankan karyawan bahkan bisa menambah di era ini. Jadi itu kayaknya mindset ya, bukan mindset mengambil, mengeksploitasi, apalagi memutus rezeki orang ya. Tapi justru kita jaga gitu Ustaz. Iya. Nggak masuk akal banyak yang bilang Ustaz. Nggak masuk akal. Tapi apa artinya kita nggak usah mikir Ustaz. Kalau saya sih seneng nggak usah mikir sebenarnya. Nggak juga ya. Harus pikirkan strategi bagus. Tapi begini, terbukti logika kita ini kan sangat terbatas. Kemampuan nalar kita melihat segala sesuatu ini terbatas. Iya. Anda baca aja deh surat kabar sejak 3 bulan lalu sampai sekarang. Prediksi tentang kapan wabah ini berakhir. Benar. Berubah-ubah. Benar. Tentang bagaimana penyebaran virus ini. Betul. Berubah-ubah. Tentang bagaimana protokol kesehatan berubah-ubah. Ada sebelumnya cuma droplet, ada sebelumnya udara, ada sebelumnya jarak 1 meter, ada bilang begini, ada bilang gitu kan. 80% penularan itu dari tangan dan seterusnya. Kenapa? Karena terbatas nalar kita.
Betul. Dan Allah udah memperingatkan ini ya. Ya, Masya Allah. Betapa bodohnya manusia, sedikit saja ilmu yang didapat dan Masya Allah. Tapi dia Gimana, mempertuhankan itu. Mempertuhankan material, Iya, itu problemnya. mempertuhankan itu. Jadi semakin sayang. Wah, Masalahnya. bahaya. Kalau antum kan udah berkelana ya Ustaz ya, udah pernah sekolah di Mesir, sekolah di mana? Turki ya, di Istanbul ya Ustaz kalau nggak salah. Di Ankara. Di Ankara, afwan. Bagaimana perbedaan masyarakat di sana dengan masyarakat kita dalam kedermawanannya terutama? Iya, baik. Saya di Mesir itu mengalami fase di mana Indonesia ini sedang krisis. Oh, ketika Karena saya datang itu akhir 97. Oh, akhir 97. 98 kan terjadi krisis besar. Betul. Gitu loh. Nah, Gimana tuh? waktu itu ada dubes kita menyarankan pesawat menjemput balik ke Indonesia karena udah nggak mampu. Anda bisa bayangkan teman-teman yang kuliah di Al-Azhar itu bukan orang-orang mampu. Oh ya, Masya Allah. Beda dengan yang kuliah di Eropa, di Amerika berbeda. Beda ya. Jadi begitu ada imbas begini, Ha-ha. mereka benar-benar nggak bisa makan. La ilaha illallah. Nggak ada kiriman uang dari Nggak ada. Indonesia. Siapa yang bisa ngirim coba? 20 juta itu cuma $100. Itu dia. Orang tua mau kirim begitu gimana? Nah, tapi kemudian Al-Azhar dengar itu. Lalu Al-Azhar lakukan podcast begini. Oh ya. Nggak ada podcast pada zaman itu. Kemudian berbondong-bondong dermawan Mesir ini. Memanggil semua dermawan. Memanggil semua dermawan. Akhirnya mereka berbagi. Ada satu toko atau satu usaha itu Iya. bisa ngasih untuk bulanan 5 mahasiswa. Ada yang bisa 10, ada yang bisa 30, ada yang bisa berapa gitu. Padahal mahasiswanya dari mana-mana ya, bukan Dari mana-mana. Yang Indonesia yang sekarang lagi krisis. Indonesia yang lagi krisis. Jadi akhirnya kita gitu, mahasiswa Indonesia ngantri di tempat-tempat yang sudah dibagi oleh Al-Azhar. Ini dapat di sini, dapat di sini. Nah, saya ada dapat di pasar begitu, kita ngantri itu banyak itu. Jadi setiap bulan kita dapat beasiswa dari situ. Masya Allah. Rupanya itu toko boneka kecil. Toko boneka Toko kecil. boneka kecil. Untuk Jadi menangani berbagai semangat macam. berbaginya aja yang besar. Masya Allah. Jadi subhanallah. Ini yang saya ini lihat bukan di tuh mall ya Ustaz ya? Bukan. Pasar becek gitu? Pasar padat itu di Husen itu. Oh gitu. Jadi saya ini benar yang ngasih kita segitu. Seberapa besar keuntungan itu? Nah, Penjaganya itu bilang, gimana? ini orang ini suka berbagi banget nih. Dia bilang, orangnya punya satu hal, suka berbagi. Jadi mental berbagi itu yang harus berbagi. kita bentuk. Bukan material, bukan. Iya. Mau kamu kaya, mau apa, mau ngapain kamu. Itu di Mesir, cerita saya di Mesir. Itu apa yang dia katakan tadi? Bahwa dia memiliki hobi berbagi. Oh gitu, ini hobi Suka saya. berbagi. Saya yang senang gitu. Senang, dia merasakan kesenangan itu ketika berbagi. Kalian ini kan menuntut ilmu di sini. Kalian adalah tamu kami di sini. Kalian sekarang sedang merasa lapar. Kita harus makan sama-sama, gitu. Gitu. Jadi apa yang kami makan harus kamu makan, harus begitu. Masya Allah, toko kecil, toko boneka Toko ya, kecil. bukan toko emas, bukan. Bukan. Tapi dia dapat gadget. merasakan bahwa ini saudara-saudara kami sesama Muslim. Sekarang negaranya sedang krisis. Dia nggak bisa gitu. Jangan sampai putus sekolahnya, belajar agama, pulang gara-gara nggak ada begitu. Enggak. Mereka yang selamatkan. Berapa banyak yang mengantri bersama antum kira-kira? Yang di toko itu sekitar 70. 70. Kan ada 2000 mahasiswa Indonesia. Masya Allah. Ada pikir 7 orang. Enggak, 70 orang. 70 Dari toko orang. satu toko itu. Toko itu saya nggak bilang mungkin sebesar yang ruangan kita sekarang. La ilaha illallah. Benar. Masya Allah. Mungkin tapi 2 tingkat mungkin. Begitu ya. Karena mental berbaginya jadi Mental seperti itu berbaginya gitu. Dan saya yakin dia nggak bangkrut itu. ya. Di situ Gara-gara perusahaan berbagi. pertambangan Ustaz yang 70. Ya, ada juga sih musinin yang lain yang saya sebut. Iya. Tapi Indonesia nih perkembangannya dalam 5 tahun terakhir ini luar biasa kok, berbaginya bagus banget gitu. Oh gitu ya. Iya, saya lihat ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Teman-teman di ACT gimana ngelihat? Kalau kita mau orang di sini melulu nggak punya perbandingan Ustaz. Luar biasa mereka. Nah, ini cerita di Mesir. Iya di Mesir. Di Lalu, Turki. Di Turki? Saya waktu sewa pertama apartemen dengan 3 orang teman itu kan kosong banget itu. Ya. Nah, kita beli sesuatu itu yang paling pokok dulu, beli kasur dulu. Jadi gitu kan, atau beli karpet dulu soal di situ gitu kan. From zero ya. Kan sesuai beasiswa dong tiap bulan. Bener. Jadi budgetnya itu multiple month, bukan multiple year tapi. Jadi ini sekarang kita bulan ini beli ini. Belum Ada tetangga lihat, kalian ini belum ada tirai
Ini kalian, door saya prize. ini kan ya, saya ini, oh nggak usah, kita mau beli apa segala macam, enggak. Akhirnya dia ketuk pintu, dia masuk. Mohon maaf, saya masuk ke dapur. Kamu belum punya ini, belum punya ini, belum punya ini. Begitu orang Turki ini. Oh ya, Insya Allah. Saya punya majelis pengajian tahfiz Al-Quran. Nanti saya bilang ke teman-teman, temannya ada yang mau beliin Masya kita Allah. ini untuk alat dapur, untuk apa segala macam. Sampai mereka ini nggak ada juga nih, ruang tamunya masih kosong banget. Dia ajak ke rumah. Dia bilang, kita duduk di kursi apa? Ya udahlah, bawa kursi yang sekarang kamu dudukin itu. Artinya kursi yang memang standar dia, bukan dia beli khusus yang harga lebih murah, enggak. Saya bilang, astagfirullah, saya bilang, kenapa? Masya Kurang Allah. bagus, saya belikan yang baru. Enggak, terlalu baik, saya bilang. Harus isar ya, mendahulukan antum. Subhanallah. Dan itu nggak diminta, dia yang datang, dia yang minta ngelihat. Enggak. Ya. Jadi dia memang aktif untuk berbagi. Jadi menerobosnya untuk membagi, bukan untuk mengambil. Ya. Iya. Masya Allah. Dan itu ya karena pemahaman agama ya Ustaz ya. Karena punya logika langit, Logika langit. matematika langit. Balik lagi ke matematika. Ini yang pengen kita lakukan. Berarti matematika langit 5 tahun terakhir bangsa Indonesia ini cukup akseleratif gitu. Insya Allah. Apa yang membuat antum bicara seperti itu? Kenapa 5 tahun terakhir? Apa yang antum lihat? Apa yang antum rasakan? Ustaz? Iya, karena misalnya dukungan pada gerakan dakwah, pada apa begitu ya. Saya dengan teman-teman di Iman Pet, itu lembaga yang kita bentuk itu. Masya Allah, gitu. Iman Pet. Masya Allah. Jadi kita ada divisi sosial. Divisi sosial. Beberapa kajian misalnya kita suruh berbayar. Itu untuk menjaga effort peserta. Betul. Untuk apa itu? Untuk perlengkapan dakwah dan juga untuk sisi sosial tadi. Betul. Masya Allah. Alhamdulillah, saya kerja, istri saya kerja di luar dakwah ini dan cukup untuk kita makan. Boleh tanya ke tim saya, gitu. Nah, ada teman-teman anak-anak muda ini konsentrasi di satu kampung kumuh di Jakarta. Baik. Daerah dekat Mangga 2 situ, gak usah saya bilang. Baik. Mereka itu sampai berbohong kepada orang tua mereka agar mereka mau menyekolahkan anaknya di pesantren. Mereka bilang pesantren ini gratis. Mereka bingung nanti dapat duitnya dari mana bayar ke pesantren ini. Yang penting anaknya mau dulu daftar. Akhirnya lulus, keterima. Pesantren-pesantren bagus itu. Nah, pendaftarannya itu berapa juta. Nah, kali berapa orang itu. Masya Allah. Nah, ada sekitar berapa, 10 orang atau berapa orang begitu. Kita butuh dana. Ya lumayan, puluhan juta juga. Saya bilang, kasih dana Iman Pet dulu untuk trigger dulu. Terus lihat peserta yang lain, ada yang mau ikut apa enggak. Kurang dari 3 hari terpenuhi semua. Kurang dari 3 hari. Teman-teman dari aktivis ini biaya kuliah ya, biaya sekolah ya, biaya maksudnya sekolah. Bukan cuma belanja makan 1 kali 2 kali. Bukan. Uang muka ya. Satu orangnya bisa berapa juta. Nah, itu kurang dari 3 hari. Artinya semangat itu loh. Terus ada gitu. Kerasa di mana-mana Ustaz. Kalau kita konsentrasi di urban muslim, jadi penduduk di kota-kota besar. Saya nggak tahu kalau di kota-kota kecil belum lihat. Masya Allah. Jadi bukan cuma sekedar perasaan, tapi memang melihat langsung dan menyaksikan, dan ya Masya Allah. Betul. Hadirnya antum juga ke sini ya buat kami ya ikut menampilkan betapa yaitu banyak sekali orang-orang yang mensedekahkan ilmu, mensedekahkan waktu gitu ya. Padahal antum kan sibuk Ustaz ya. Itu harus kita, artinya orang-orang yang berbagi yang apa itu harus kita sebarluaskan dengan masif agar orang tidak cuma melihat berita-berita sampah. Betul. Mereka harus lihat, terinspirasi dengan mereka ini. Betul. Coba ya, tadi sebelum kita mulai tayang tadi Mas Norman cerita ada yang kesini. Ternyata coba bagaimana dia selama ini mengikuti gerakan kemanusiaan ACT, mengumpulkan sendiri ratusan juta untuk itu, gitu loh. Itu harus diceritakan, gitu loh. Dan kita lihat apa ketenangan yang dia dapatkan, kesuksesan dia dapatkan apa gitu. Bagaimana mempertahankan karyawan tadi pada masa pandemi. Iya, betul. Kurang yakin apa sih kita ini? Kurang yakin apa coba? Udah ngelihat hal-hal yang empirik dalam kehidupan, bukan teori, bukan yang kita bilang ini. Betul. Gitu. Dan bukan keajaiban karena Allah terus berikan ya, maksudnya bukan sekali-sekali, Allah berikan itu setiap waktu. Tapi memang giving ini memulainya yang sulit. Memulainya ya. Iya, jadi teman-teman yang belum memulai ini, pesan saya kepada yang belum memulai ini, coba Anda nekat, kasih yang Anda punya itu. Gitu ya. Akan merasakan keajaiban itu gitu.
Dan itu berlomba di setiap momentum-momentum, ada momentum yang indah, ada momentum yang sulit, tapi justru di situ. Justru di situ, jangan takut berbagi. Roll camera, roll sound, and act on.